warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Mungkin kalian ada yang sudah paham mengenai objek. Ya, objek itu kan benda, bisa berupa benda atau ya materi yang kita amati. Nah, di sini adalah contohnya, ini seorang siswa mengamati temannya. Nah, di dalam buku paket ini ada istilah-istilah penting, yaitu pengamatan, kemudian ada pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, dan besaran turunan. Ini istilah-istilah penting yang harus kita pahami. Oke, selanjutnya Bapak mengucapkan selamat, kamu sekarang sudah menjadi peserta didik kelas 7. Ya, walaupun kita hanya bertemu secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Karena belajar itu dimanapun kita bisa, dengan media apapun kita bisa belajar. Ya. Nih. Sekarang kamu sudah menjadi peserta didik kelas 7. Ya. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam tentang benda-benda yang ada di sekitar kamu. Ya, kalau kita ada di sekitar rumah, ya, apa saja yang ada di sekitar rumah kalian atau yang ada di dalam rumah kalian, nah, itu adalah objek yang kalian amati. Itu bisa dipelajari ya melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam itu. Ya, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian, ya, dengan cermat dan hati-hati. Nah, dengan cara seperti itu para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar ini dapat terjadi. Jadi seorang saintis itu selalu mempunyai rasa ingin tahu yang besar, ya, rasa penasaran, ya, mulainya dari itu. Kemudian, nah, karena adanya rasa penasaran, rasa ingin tahu, maka timbullah rasa ingin meneliti apa sebenarnya yang terjadi atau yang ada di alam sekitar ini dapat terjadi, mengapa, gitu kan. Serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Ya, contohnya adalah badan meteorologi. Nah, itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan alam. Ya, memperkirakan, ya, bukan meramalkan. Kalau meramalkan kan tidak boleh. Ini hanya memperkirakan. Ya, sesuatu yang terjadi, membacanya dari berbagai macam indikator. Ya, itu. Kemudian hasil temuan mereka ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Itu. Ya, jadi bisa mensejahterakan kehidupan manusia. Baik dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar. Ya, contohnya apa? Seperti, nah, saat ini nih kita belajar daring. Ini adalah bagian dari sains, ya, hasil dari penelitian para ilmuwan, sehingga walaupun kita jauh tapi terasa dekat, ya, walaupun virtual tapi kita bisa melihat, ya, bisa melihat. Nah, seperti komputer, ya, ini adalah perangkat teknologi yang bisa memudahkan atau meringankan pekerjaan manusia. Televisi, ya, seperti tadi, yang jauh terasa dekat, yang dekat makin dekat. Nah, kemudian biji jagung hibrida, ya, ada
pupuk dan sebagainya. Nah, itu adalah hasil dari para ilmuwan dalam berbagai macam penelitian, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh kita, ya. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, ya, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Coba dilakukan kegiatan berikut untuk melatih terhadap alam di sekitar kamu. Nah, di sini ada contoh yang harus kita lakukan. Ini ada contoh yang harus kalian lakukan, yaitu mengamati teman kamu. Kalau saat ini kalian di rumah, maka bisa kalian mengamati saudara kamu, misalkan adik. Ini yang satu temannya ini sedang memperhatikan, ya, sedang memperhatikan rekannya. Artinya ini sedang mengamati, ya. Ini sedang mengamati. Oke, sebelum mengamati teman kamu, kalian buat kesepakatan dengan teman sebangkumu, atau kalau di rumah bisa kalian dengan adik kamu atau kakak kamu, teman kamu boleh. Lakukan pengamatan terhadap temanmu. Amati sebanyak mungkin ciri-ciri temanmu yang dapat diamati, ya. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu. Ingat, hanya hasil pengamatan, ya. Hanya hasil pengamatan, bukan tafsiran. Jadi ada perbedaan, ya, antara hasil dari pengamatan dengan tafsiran. Ya, kalau pengamatan yang real yang kita amati dari hasil pengamatan. Kalau tafsiran lebih luas lagi itu. Jadi hanya hasil pengamatan tapi bukan tafsiran. Paham, ya? Oke. Kemudian menalar dan mengomunikasikan. Ya. Di sini menalar dan mengomunikasikan untuk salah satu orang yang diamati, bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan teman kamu yang lain. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan ketika kita meeting, ya. Nanti kita akan menggunakan Google Meet. Nah, adakah yang berbeda? Mengapa hasilnya demikian? Apakah yang mempengaruhi hasil pengamatan tersebut? Ini kita bisa diskusikan dengan teman-teman kamu nanti di forum, ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah penyelidikan IPA. Nah, jadi kegiatan pengamatan terhadap teman kamu yang telah dilakukan hasilnya berupa deskripsi. Ya, deskripsi itu hasil dari pengamatan. Misalkan, ya, tinggi badan, ya. Misalkan tinggi badan, kemudian rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, ya, mata sipit, dan lain sebagainya. Itu ada contoh hasil pengamatan dari teman-teman kalian. Dengan hasil pengamatan ini, maka akan muncul pertanyaan lainnya. Misalkan, berapakah tinggi badannya? Ya kan? Berapakah tinggi badannya? Berapakah massa tubuhnya? Ya. Berapakah massa tubuhnya? Ya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut.
sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang teman kalian. Ya. Jadi setelah kita mengamati, kita bisa melihat ya bentuk rambutnya, warna kulitnya, kemudian bentuk hidungnya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, setelah itu baru muncul pertanyaan berapa tinggi badannya. Ya. Kemudian muncul lagi berapa berat badannya atau massanya. Oke, selanjutnya dengan cara inilah IPA akan berkembang. Lakukan kegiatan berikut untuk memahami bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Ini adalah salah satu dari penyelidikan atau pengamatan, ya. Nah, di sini yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah yang pertama, potong kertas saring atau kertas tisu. Pasti kalian tahu kan kertas tisu. Kemudian yang keduanya, yang pertama, kemudian yang keduanya gambarkan atau beri garis dengan spidol ya, yang warna hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Ya, ini bisa dilihat nih, ada warna spidol di sini. Ya. Kemudian yang ketiganya, ambil breaker gelas atau gelas bekas air mineral lah, aqua, isi dengan air setinggi 1 cm. Ya. Keempat, buatlah perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas saring atau kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air. Tapi dicelupkannya hanya ujungnya saja ya. Kemudian yang kelima, celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amati perubahannya. Tuh, jadi ini garis ini nih ya. Nih garis ini. Ini kan ada garis nih. Ya. Ini air nih ujung air di sini nih. Ini airnya. Jadi jangan sampai si garis ini kena air, hanya ujung sedikit saja nih di sini. Ya. Nah, kalian celupkan ujung sini, kemudian diamati. Ya. Jadi celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amatilah perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dan garis hitam. Catat hasil pengamatan kamu. Jadi nanti dicatat hasil pengamatannya. Nanti boleh ini tugasnya ya. Kalian foto dan kalian kirim di hasil pengamatan kamu di Google Classroom. Nah, setelah itu nanti kita diskusikan. Jika perkiraanmu berbeda dengan kenyataannya, apakah akan diubah sesuai hasil pengamatanmu? Mengapa, jelaskan. Ya. Nah, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.